Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki jumlah look 13. Namun dari 14 varian dapur look 13, keris pusaka ini tidak termasuk di dalamnya. Artinya masih belum teridentifikasi. Nah, pada bagian gandek dari keris ini memiliki ornamen kuda. Jadi kuda yang menoleh pada bagian gandek depan dan juga pada bagian belakang. Kemudian di bagian sor-soran bagian tengah terdapat ornamen dari mahkota, ya, di mana pada mahkota tersebut terdapat 4 lubang bekas dari permata yang disematkan di situ. Namun saya mendapatkan keris pusaka ini sudah tidak ada permatanya. Kemungkinan bisa berlian atau intan. Kemudian pada gandek bagian depan di atas kuda itu terdapat ornamen gajah. Juga di belakangnya ada seperti itu. Kemudian ke atasnya lagi terdapat ornamen, ya, yang berupa mirip seperti ornamen keris dan tombak pada sisi depan dan belakang. Setelah itu bagian tengahnya terdapat juga bekas kinata yang berupa ornamen yang terbentuk. Tapi saya belum begitu jelas apa. Kemudian tentunya dilengkapi dengan pamor. Yang kalau saya amati, pamornya adalah wengkon isen. Dan dari karakter pamornya kelihatan betul bahwa karakternya adalah Madura, khususnya Sumenep. Ricikan pada keris pusaka ini pada bagian tengah terdapat juga geger sapinya, khas Sumenep, yang tidak begitu timbul, ya. Kemudian bilah pusaka ini bentuknya, komposisinya cukup unik, ya. Jadi saya ukur panjang paksinya 9 cm, panjang gonjo 9 cm. Kemudian panjang bilah kalau diukur dari bawah gonjo itu adalah 38,5 cm. Dengan tempat lipat yang sangat matang dan warna besinya kalau diminyaki hitam kebiru-biruan. Jadi pemirsa bisa mengamati detail video yang dalam pengambilan videonya ini saya perbesar 3 kali dari kondisi asalnya. Jadi dari kondisi aslinya 3 kali, ya. Kemudian pada bagian gonjo kalau kita amati juga pada bagian bawah terdapat bekas kinata yang bentuk kinatanya khas Madura, khususnya Sumenep. Juga pada bagian sisi depan dan belakang gandek juga ada bekas kinata, ya. Bagian gonjo depan sirah jejaknya bentuknya segitiganya sama sisi, ya. Tidak begitu besar, cukup ramping karena ketebalannya di bawah 1 cm. Jadi terus terang kalau keris pusaka yang ciri-cirinya seperti ini saya estimasikan itu berasal dari Sumenep. Karena apa? Sejarah mengenai
kuda panuleh atau kuda yang menoleh itu merupakan ciri dari salah satu tokoh ya yang kita kenal adalah Joko Tuli yang hidup di pertengahan abad ke-15. Kalau melihat tangtingannya ya, beratnya seimbang. Ya, walaupun bila pusaka ini cukup lebar kalau kita ukur separuh di lebar separuh panjang bila sekitar 2,3 cm dengan ketebalan kalau di bagian gonjo yang lurus dengan peksi sekitar 8 mili. Jadi tidak begitu tebal, namun kesan gagahnya kelihatan betul pada pusaka ini. Jadi saya juga pernah menjumpai keris pusaka yang seperti ini, tetapi pada era setelah ini, jauh setelah ini, yaitu di era kemerdekaan. Namun kalau keris pusaka yang saya dapatkan sekitar 1,5 tahun kemarin ini, menurut saya ini keris pusaka yang sangat langka. Dan estimasinya ya sekitar abad ke-17-18 pada saat Sumenep di bawah pemerintahan atau di bawah kerajaan Mataram Islam. Karena Sumenep pada saat itu merupakan salah satu kadipaten. Jadi itu uraian singkat mengenai review pusaka ini ya. Sekali lagi dimensinya cukup unik dan sangat terukur, yaitu paksinya yang dalam sisi panjang ukuran ini cukup langka juga dan saya baru menemui sekarang. Panjang paksinya sampai 9 cm sama dengan panjang gonjonya. Kemudian panjang bilahnya kalau diukur dari bawah paksi ya, di tengah itu 38,5 cm. Jadi perbandingan panjang bilah dan paksinya itu ya sekitar banding 1:5 lebih sedikit lah. Sekian dulu, semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada tetap semangat melestarikan budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki jumlah luk 13. Namun dari 14 varian dapur luk 13, keris pusaka ini tidak termasuk di dalamnya. Artinya masih belum teridentifikasi. Nah, pada bagian gandek dari keris ini memiliki ornamen kuda. Jadi kuda yang menoleh pada bagian gandek depan dan juga pada bagian belakang. Kemudian di bagian sor-soran bagian tengah terdapat ornamen dari mahkota, ya, di mana pada mahkota tersebut terdapat 4 lubang bekas dari permata yang disematkan di situ. Namun saya mendapatkan keris pusaka ini sudah tidak ada permatanya. Kemungkinan bisa berlian atau intan. Kemudian
pada gandek bagian depan di atas kuda itu terdapat ornamen gajah. Juga di belakangnya ada seperti itu. Kemudian ke atasnya lagi.